Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Adelia Yahya dengan stambuk 15020200245. Jadi kali ini saya akan menjelaskan farmakologi infeksi dari infeksi parasit. Dimana pada materi ini bagian satunya tuh pendahuluan yang akan dijelaskan di mana parasit itu merupakan organisme hidup yang mendapatkan makanan dari organisme hidup yang lain dan hidupnya tergantung pada organisme tersebut. Kemudian ada parasitisme di mana hubungan timbal balik antara dua organisme yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan organisme yang lain mendapatkan kerugian. Dan yang ketiga ada parasitologi, di mana parasitologi itu merupakan ilmu yang mempelajari organisme hidupnya tergantung pada organisme hidup yang lain. Selanjutnya, penyebab terjadinya infeksi. Organisme yang menyebabkan infeksi parasit ada 3, yang ada protozoa, cacing, dan ektoparasit. Di mana protozoa merupakan organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak dalam tubuh manusia. Kemudian cacing merupakan organisme bersel banyak yang dapat hidup di dalam ataupun di luar tubuh manusia, seperti cacing pita dan cacing gelang. Kemudian ada ektoparasit, merupakan organisme multisel yang hidup atau memakan kulit manusia seperti nyamuk, kutu, dan tungau. Kemudian sumber infeksi, di mana sumbernya itu parasit yang dapat menjadi sumber infeksi bagi manusia dapat berasal dari tanah atau air yang terkontaminasi, makanan yang mengandung stadium infektif arthropoda, pengisap darah, binatang dan peliharaan ataupun binatang buas, tumbuhan air dan pertumbuhan air dan dari manusia. Kemudian cara masuk parasit, di mana cara masuknya itu dia masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai tempat, diantaranya seperti mulut, menembus kulit, gigitan arthropoda, dan melalui inhalasi. Kemudian yang ketiga ada pengobatan parasit, di mana pengobatan parasit ini harus diperhatikan beberapa hal, antara lain obat-obat berupa obat kemoterapi dengan efek letal terhadap parasit, efek samping minimal pada hospes. Kadang-kadang diperlukan tindakan bedah, yaitu memperbaiki keadaan umum dan daya tahan penderita agar pengobatan berhasil dengan baik. Kemudian ini sangat penting untuk pengobatan parasit yang disertai dengan perbaikan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, pengobatan infeksi parasit disesuaikan dengan jenis parasit yang terinfeksi pada tubuh dan tingkat keparahannya. Infeksi parasit dapat membaik dengan sendirinya, tetapi juga terdapat infeksi yang perlu ditangani dengan pemberian obat-obat antiparasit yang seperti albendazole untuk pengobatan infeksi cacing pita, kemudian ada ivermectin untuk pengobatan infeksi akibat cacing gelang, kemudian ada mebendazole untuk mengatasi infeksi cacing di saluran pencernaan. Ada nitazoxanide untuk mengobati diare yang disebabkan oleh infeksi parasit tertentu pada usus seperti Cryptosporidium parvum dan Giardia lamblia. Kemudian ada thiabendazole, dia untuk mengobati penyakit infeksi cacing. Kemudian yang keempat itu ada pencegahan parasit, di mana pencegahan parasit menurut Neva pada tahun 1994 dapat dilakukan dengan cara mengurangi sumber infeksi dengan mengobati penderita, pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk
mencegah penyebaran penyakit parasit. Kemudian yang ketiga, pengawasan sanitasi air, makanan, tempat tinggal, keadaan tempat kerja, dan pembuangan sampah. Yang keempat ada pemberantasan atau pengendalian hospes, reservoir, dan vektor. Yang kelima, mempertinggi pertahanan biologis terhadap penularan parasit. Itulah tadi materi mengenai infeksi parasit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.